menurut Meisya Ratnajuwita, pandangan kejaksaan tentang situasi pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kejaksaan memandang situasi pelanggaran HAM di Indonesia dengan serius dan berkomitmen untuk menegakkan hukum serta keadilan bagi para korban. Kejaksaan menyadari pentingnya penanganan yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM untuk menjaga hak asasi manusia dan memastikan tidak adanya impunitas. Oke, menurut Meisya Ratnajuwita juga ada beberapa hal di Indonesia ini yang ada kasus-kasus yang melakukan pelanggaran HAM juga. Yang pertama itu ada kasus Penila dan juga ada kasus pelanggaran HAM di 1965 juga 1966. Juga ada kasusnya Munir yang semua itu latar belakangnya itu politik dan juga dia itu melakukan kekerasan pada aparat kayak gitu. Dan proses penanganan HAM juga bermacam-macam oleh kejaksaan. Salah satunya adalah proses penanganan kasus pelanggaran HAM oleh kejaksaan meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penyelidikan pengumpulan bukti dan informasi terkait pelanggaran HAM. Kedua, penyidikan melakukan investigasi lebih mendalam untuk menetapkan tersangka. Kedua, itu ada penuntutan penyusun, kedakwaan, dan membawa kasus ke dalam pengadilan. Dan yang selanjutnya ada penegakan hukum melakukan proses persidangan hingga mendapatkan putusan pengadilan. Tantangan yang dihadapi dalam proses ini meliputi buktinya yang kuat, tekanan politik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan. Langkah-langkah preventif yang dilakukan kejaksaan meliputi edukasi dan sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat hukum mengenai pentingnya hak asasi manusia atau HAM. Dan juga penguatan kapasitas, melatih aparat penegak hukum untuk lebih memahami dan menghormati HAM, pembentukan kebijakan, mendorong legislasi yang melindungi HAM, dan memastikan penerapannya. Harapan dan rekomendasi kejaksaan berharap adanya penguatan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan koordinasi antara lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan HAM. Rekomendasi kejaksaan termasuk perlunya reformasi hukum, peningkatan pendidikan HAM, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM. Baik, narasumber selanjutnya bernama Keno Fitsamuji yang berprofesi sebagai polisi. Menurut Keno, HAM di Indonesia berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Untuk langkah awal pencegahannya, biasanya polisi melakukan patroli di masyarakat. Untuk kasus yang paling marak itu ada kasus pelecehan seksual dan pencurian. Mengambil contoh dari kasus pencurian, berasal dari faktor ekonomi sang pencuri yang akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Namun, kasus pencurian beberapa tahun kebelakangan ini menjadi kasus pembunuhan karena selain mereka merampas harta, mereka juga merampas kehidupan seseorang agar tidak ketahuan atau mereka menghilangkan bukti pencurian mereka. Selanjutnya terkait proses penanganan kasus dan tantangan, menurut narasumber, proses penanganan kasus sama seperti tindak pidana yang lain. Yang pertama melalui proses penyelidikan, kemudian penangkapan, penahanan, lanjut lagi ke penyidikan sampai ke persidangan atau vonis. Kemudian tantangan yang sering dialami adalah kurangnya barang bukti. Poin kelima, kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain. Polri bekerja sama dengan Komnas HAM. Biasanya Komnas HAM menyediakan pelatihan atau pendidikan untuk Polri. Polri tetap menghargai hak terhadap pelanggar HAM atau korban HAM dengan cara melakukan penyelidikan, tidak secara kekerasan, secara SOP dan tersendiri, dan juga mengumpulkan barang bukti tetap secara humanis. Langkah-langkah melakukan preventif dengan cara terjun langsung ke lapangan, dan seperti melakukan patroli di jalan raya untuk mengecek apakah adanya tindakan pelanggar HAM atau tidak. Bagaimana Polri melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM ini, yaitu dengan cara Polri itu biasanya nanya ke masyarakat atau ke RT dan RW sekitar gimana kondisi masyarakat di sana. Kemudian nanti polisi akan memberikan nomor darurat ketika terjadinya pembunuhan atau tawuran dan semacamnya yang terjadi di wilayah sana. Untuk menangani kasus pelanggaran HAM menurut kepolisian saat ini yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 15 yang dimana berisikan tentang tugas pokok kepolisian. Pasal-pasal tersebut digunakan karena saat ini kepolisian menganut prinsip presisi prediktif
responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, yang dimana masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi karena kepolisian akan menangani kasus pelanggaran HAM sesuai dengan apa yang dianut. Cara kepolisian memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus HAM yaitu dengan dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan terbuka seperti kasus HAM yang disiarkan di televisi-televisi, sehingga masyarakat sudah tidak perlu khawatir karena masyarakat sendiri bisa memastikan kebenaran langsung dalam kasus yang sedang ditangani. Harapan dari kepolisian untuk penguatan perlindungan HAM di Indonesia adalah kepolisian bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia dengan moto humanis dan presisi. Dan semoga masyarakat juga bisa turut serta membantu dan saling bekerja sama demi Indonesia di masa mendatang.